Shalom saudara-saudara sekalian, bersyukur atas hari baru yang boleh kita nikmati. Mari kita sambut dengan mendengar renungan singkat pagi ini dengan judul POV Bapa atau Kita. Mari sebelum mendengar sapaan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, Engkau sangat baik dan penuh kasih, selalu memberi kami pilihan, namun tidak pernah meninggalkan kami. Pimpin kami dalam pilihan kami memulai hari ini dalam pendengaran akan firman-Mu. Amin. Sudut pandang atau perspektif, atau bahasa yang lagi kekinian, point of view, atau disingkat POV. Apabila ada satu orang gila yang masuk sebuah ruangan penuh dengan 99 orang normal, kira-kira bagaimana POV dari 99 orang tadi? 99 orang tadi akan sepakat menyetujui bahwa di antara mereka ada satu orang gila, dan 99 lainnya adalah normal. Namun bagaimana bila dibalik? Ada satu orang normal yang masuk ke dalam ruangan penuh dengan 99 orang gila. 99 orang tadi akan merasa bahwa satu orang ini adalah gila, dan mereka yang normal. Sudut pandang hari-hari ini adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan dunia ini dibentuk oleh sudut pandang yang kadang-kadang bisa menentukan benar atau salahnya seseorang. Salah satu hal yang tidak bisa lepas dari pikiran saya adalah contoh tentang LGBT. Awal abad 19 dan bahkan jauh sebelum itu, banyak yang menganggap fenomena ini sebagai sebuah penyimpangan. Namun hari ini fenomena ini mulai diterima dan dianggap sebagai kesetaraan. Menurut nilai-nilai dunia, paling tidak pendukung sudut pandang ini yang jumlahnya semakin meningkat. Dan semakin banyak yang berani menunjukkannya di depan umum. Sesuatu yang sangat tabu dan dianggap salah pada zaman-zaman yang saya sebutkan tadi. Banyak perdebatan yang terjadi di negara-negara di dunia ini. Ada yang mendukung, ada yang mengutuk. Bahkan di gereja sendiri ada perbedaan pendapat tentang LGBT. Lalu mana yang benar? Atau mana yang salah? Kelompok yang satu menyerang kelompok yang lain dan sebaliknya. Hampir sama kan seperti kisah orang gila versus normal di atas tadi. Di perikop yang kita baca dari Roma 2 ayat 17-29, Paulus sedang menyampaikan argumen pada kelompok yang percaya bahwa sunat dan hukum Taurat itu bisa menyelamatkan. Nah, topik yang timbul dari perdebatan dua kelompok ini, saya jelaskan dari kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama adalah orang Yahudi Kristen yang percaya bahwa hukum Taurat dan sunat itu menyelamatkan. Versus kelompok kedua, yaitu orang Kristen non-Yahudi yang percaya bahwa ritual atau hukum atau sunat itu tidak menyelamatkan. Lalu kira-kira mana yang benar atau yang salah? Jawabannya terletak pada argumen Paulus yang akan menyelesaikan debat kusir ini selamanya. Saya akan mencoba menjawabnya dari pasal 4. Di pasal ini Paulus memaparkan contoh tentang bagaimana Abraham diselamatkan. Dengan sunatkah atau dengan imankah? Memang benar bahwa Abraham disunat sebagai tanda perjanjiannya dengan Allah dan semua keturunannya. Identitas inilah yang dipegang teguh oleh orang-orang Yahudi dari masa ke masa. Bahkan orang pemeluk agama Yahudi dan agama Muslim masih melakukan ini sebagai bagian dari ritual mereka. Mereka menganggap bahwa sunat adalah tanda bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Dan identitas inilah yang sangat mereka pegang teguh. Paulus pun juga sebenarnya adalah Yahudi murni dan taat pada ajaran yang bersunat seperti mereka. Namun, Paulus justru tidak setuju dengan kelompok ini. Paulus mengatakan bahwa keselamatan Abraham didapat jauh sebelum ia bersunat. Bahwa sunat hanyalah tanda atau meterai kebenaran berdasarkan iman. Dengan kata lain, Paulus sedang menunjukkan bahwa iman Abraham pada Allah lah yang menyelamatkannya. Abraham pun pada masa itu belum mengenal hukum Taurat dengan segala detail di dalamnya. Dan jelaslah bahwa ia adalah bapa segala orang beriman. Hal inilah yang di-highlight oleh Paulus. Bahwa bangsa Yahudi yang sudah mengenal hukum
justru tidak mengenal Allah mereka sendiri. Bangsa Yahudi dan bahkan setelah mereka menjadi pengikut Kristus pun masih memakai point of view atau POV manusia lama mereka. Paulus mengajak jemaat di Roma untuk memakai POV Allah, pencipta semesta, langit dan bumi. Allah di mana Abraham percaya dan Abraham beriman. Apakah Allah memilih Abraham dari parasnya, atau hartanya, atau kepandaiannya, kegagahannya, kesalehannya, semua nilai-nilai dunia yang dilihat manusia? Tidak semua itu. Yang diceritakan dalam Alkitab hanyalah bahwa Abraham memilih untuk percaya dan mendengar panggilan dari Allah. Yang di dalam prosesnya, ia mengenal Allah dan segala karakternya, kasih dan setianya. Dan Allah menepati janjinya dengan bukti yang Abraham bisa kecap dan nikmati. Sepanjang hidupnya ia menerima kekayaan, perlindungan, keturunan, dan identitas sebagai umat pilihan. Itulah Allah Abraham. Dan Allah kita sekarang yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. POV Bapa membuat kita bisa diselamatkan seperti Abraham. Jadi POV mana yang kita pegang sekarang? POV Bapa atau manusia lama kita? Ketika kita percaya pada karya salib yang berkuasa itu, hati lama kita akan disunat secara rohani. Roh Kudus akan memampukan kita melihat segala sesuatu dengan POV Bapa. Lagi pula Abraham juga pribadi yang berdosa. Namun karena imannya, ia diselamatkan. Mari kita semua fokus pada POV Bapa, bukan pada dosa kita. Kenapa? Karena dosa kita dan seluruh umat manusia sudah diselesaikan oleh karya salib Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, mengucap syukur Bapa, kami mau memulai hari ini dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga kami bisa menyelesaikan semua masalah dengan POV yang daripada Engkau saja. Terima kasih Bapa. Amin.